Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jurnalis Berita 1. Video ini dibuat bertujuan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu infografis dan berita. Oke, pada kesempatan kali ini saya, Nindita, sebagai pemandu video presentasi. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok Berita 1. Langsung saja ke pembahasan yang akan dibacakan oleh para anggota kelompok Berita 1. Latar belakang infografis yang telah kami buat adalah maraknya berita hoaks di masa pandemi yang beredar saat ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia. Adapun beberapa berita hoaks seperti info tersebar akibat kebocoran laboratorium di Wuhan, berendam di air panas atau uap panas, dari pengering tangan dapat membunuh virus COVID-19, mengonsumsi bawang putih dapat mencegah penularan COVID-19, daerah yang panas atau daerah yang bersalju dapat membunuh virus COVID-19, dan menggunakan sarung tangan karet dapat mengurangi resiko penularan, dan lain sebagainya. Kami sebagai mahasiswa dapat melakukan upaya untuk meminimalisir penyebaran berita hoaks tersebut, yang dapat dilakukan misalnya dengan cara mengurangi akses website atau situs yang kurang relevan dengan contoh fitur sharing yang ada di platform itu berisi berita hoaks tentang COVID-19 yang mengonsumsi bawang putih dapat mencegah penularan COVID-19. Sebagai pembaca dianjurkan untuk mencari informasi terlebih dahulu tentang manfaat bawang putih itu sendiri. Rumusan masalah. 1. Apa dampak yang ditimbulkan dari berita hoaks? 2. Bagaimana cara mengatasi berita hoaks? Berita hoaks yang sering terjadi di masyarakat banyak sekali, seperti isu politik, agama, bahkan pandemi. Selain itu, juga ada berita hoaks tentang lowongan pekerjaan. Hal ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat. Beberapa dampak buruk bagi masyarakat yang ditimbulkan akibat berita hoaks tersebut antara lain: yang pertama yaitu menimbulkan perpecahan, di mana berita tersebut dapat menggiring opini terhadap seseorang dan mengakibatkan kebencian terhadap orang tersebut sehingga menimbulkan perpecahan. Selanjutnya, menurunkan reputasi seseorang. Berita hoaks tersebut dapat menurunkan nama baik atau reputasi seseorang. Berita hoaks tersebut bersifat mengadu domba, sehingga pihak korban merasa dirugikan dan mendapat pencemaran nama baik, sehingga menurunkan reputasi nama baik seseorang. Selanjutnya yaitu tidak lagi percaya fakta. Hal ini dikarenakan masyarakat jadi sulit membedakan mana info yang palsu dan mana yang fakta. Karena dengan sering beredarnya penyebaran hoaks itu akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap fakta yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu menimbulkan opini negatif. Dari berita hoaks tersebut dapat menyulutkan kebencian, kemarahan, dan sudut pandang yang negatif terhadap seseorang, kelompok, ataupun suatu produk. Upaya ini disebut dengan black campaign untuk menjatuhkan pesaing. Selanjutnya yaitu dampaknya dapat merugikan masyarakat. Hoaks dapat merugikan masyarakat secara materi. Seseorang diminta untuk mengatasnamakan sesuatu brand dan dalam hal melamar pekerjaan, di mana untuk membayar ruang pendaftaran agar bisa diterima di perusahaan tersebut. Hal ini sangat berdampak pada masyarakat. Di era globalisasi ini, di mana-mana orang dapat dimudahkan untuk bisa mendapatkan informasi secara mudah dimanapun, kapanpun, dan dalam bentuk apapun. Namun hal ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu dengan tersebarnya secara mudah beberapa dan banyak sekali berita hoaks. Terlebih lagi di masa pandemi saat ini, sangat rentan sekali terjadi penyebaran berita hoaks di masyarakat,
yang membuat masyarakat percaya akan berita hoax tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai masyarakat wajib tahu dan bisa meminimalisir penyebaran berita hoax tersebut agar kita tidak termakan oleh adanya berita hoax tersebut. Ada beberapa cara untuk mengatasi penyebaran berita hoax tersebut, antara lain cara mengatasinya yang pertama yaitu kita tidak harus langsung sharing konten dari berita atau sumber yang belum jelas. Lebih baik kita mencari tahu terlebih dahulu sumber dari berita tersebut agar tidak terjadi penyebaran berita hoax. Selanjutnya, kita harus mengecek kembali kebenaran dari informasi yang ada di berita tersebut, karena kita harus meminimalisir terjadinya penyebaran berita hoax sebelum menyebarkan berita tersebut kepada orang lain. Contohnya, apabila kita mencari informasi tentang pandemi, lebih baik kita mencari informasi dari sumber yang sudah valid, seperti dari pemerintahan yang terkait dengan COVID tersebut. Selanjutnya, bisa sebarkan dan buat konten positif yang dapat menyebarkan berita bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, membantu mengklarifikasi berita hoax agar berita hoax tersebut tidak berjalan lebih jauh lagi untuk bisa membohongi atau memalsukan berita tersebut kepada orang lain. Tujuan dibuatnya infografis ini bertujuan untuk menyampaikan pesan atau gagasan kita mengenai berita hoax, mulai dari dampak sampai dengan cara pencegahannya, agar masyarakat terhindar dari pengaruh berita hoax. Infografis ini juga dapat memberikan informasi yang lebih singkat dan mudah dipahami oleh masyarakat, agar masyarakat tidak mudah termakan dengan adanya berita hoax. Tercatat temuan isu hoax COVID-19 sebanyak 1.201 kasus dan sudah menyebar sebanyak 2.025 penyebaran. Namun kasus ini sudah ditangani oleh pihak terkait. Bela negara merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kita para mahasiswa generasi muda penerus bangsa. Namun sayangnya kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa seolah surut dikarenakan kurangnya edukasi dan pelatihan mengenai pentingnya bela negara. Hal ini disebabkan oleh tugas yang seolah-olah menjadi makanan sehari-hari para mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa perlu adanya edukasi tentang bagaimana pentingnya peran mahasiswa dalam bela negara. Hal ini membuat kita perlu mengetahui apa itu bela negara, mengapa mahasiswa harus melakukan bela negara, apa saja peran mahasiswa dalam bela negara, dan bagaimana mahasiswa menunjukkan implementasi dalam bela negara. Undang-Undang mengenai Bela Negara Pasal 9 Ayat 1 Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, wujud bela negara ialah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan kesaktian Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta sebagai mahasiswa yang memiliki julukan sebagai agent of change, kita harus melakukan perubahan terhadap situasi yang kita hadapi sekarang ini. Yang ketiga, mahasiswa sebagai agent of change. Peran mahasiswa sebagai agent of change ini barangkali yang paling sering disuarakan mahasiswa ketika melakukan aksi mengenai kebijakan pemerintah. Mahasiswa adalah agen pengubah yang harus berdiri di barisan yang paling depan menyuarakan aspirasi rakyat. Yang selanjutnya, mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai iron stock dituntut memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Yang ketiga, mahasiswa sebagai guardian value. Peran mahasiswa ini adalah bagaimana mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai ini seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang harus dipertahankan oleh mahasiswa di tengah masyarakat.
Yang terakhir, mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa adalah kalangan yang mencerminkan nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya muncul dengan perilaku moral terbaik yang ditunjukkan oleh seorang mahasiswa. Hal ini adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Wujud implementasi kegiatan bela negara bagi mahasiswa diperlukan untuk pembinaan karakter, penguatan revolusi mental, dan mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi ancaman, seperti penyalahgunaan narkoba, paham radikalisme, bencana alam, konflik antar mahasiswa, dan penyebaran penyakit menular. Kegiatan bela negara bagi mahasiswa menjadi pionir implementasi bela negara pada level perguruan tinggi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, bela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi sebagai mahasiswa kita bisa melakukan bela negara dengan cara lain, seperti belajar dengan giat, tidak menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian, hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, berprestasi, mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, dan menjaga nama baik bangsa dan negara. Tujuan pembuatan produk berita tentang menumbuhkan semangat bela negara pada mahasiswa dilakukan untuk mengedukasi mahasiswa agar menjadikan generasi yang mampu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, dapat melestarikan budaya, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, lalu menjaga identitas bangsa dan menjadikan agen perubahan di era globalisasi. Baik, cukup sekian video presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok Berita 1 mengucapkan terima kasih.